Kurang efektifnya penerapan beberapa kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. Seluruh negara di dunia tidak terkecuali Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan yang sama memerangi virus yang dikenal dengan COVID-19 yang tingkat persebarannya sangat cepat. Pemerintah bersama jajarannya berupaya untuk terus menekan angka kenaikan kasus positif dengan menerapkan beberapa kebijakan yang ada. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah dirasa beberapa belum berjalan optimal dalam menekan peningkatan kasus. Terlihat pada grafik yang diperoleh dari Awal Working Data, di atas memperlihatkan jumlah kasus terkonfirmasi kasus positif COVID-19 yang mengalami peningkatan mencapai per 1 juta orang pada tahun 2020. Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun daerah dinilai belum holistik dalam artian kerap mengubah-ubah kebijakan yang ada, sehingga dampaknya terlihat pada tidak konsisten dalam penerapan dalam berbagai aspek. Sebagai contoh, larangan berpergian mengecualikan orang di bawah usia 45 tahun, namun mereka diizinkan meninggalkan rumah, sehingga kebijakan larangan dirasa tidak lagi efektif. Pemerintah juga sempat melarang mudik atau mendefinisikan sebagai kembalinya pendatang ke desa mereka selama Idul Fitri, tetapi memperbolehkan pulang kampung. Sebenarnya ini hanya istilah lain yang digunakan untuk praktik yang sama. Urgensi peran pemerintah dalam merespon masalah COVID-19 ini, pemerintah terus berupaya untuk menyerukan percepatan penanganan yang menjadikan COVID-19 ini menjadi fokus utama untuk diatasi. Beberapa tindakan yang diberikan oleh pemerintah diantaranya dengan memberi fasilitas kesehatan, memperlakukan beberapa kebijakan bagi berbagai sektor, serta penyaluran bantuan sosial. Namun, pada kenyataannya, pada penyaluran bansos, beberapa penyaluran tersebut ada yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan survei SMRC, hasil pemantauan Indonesia Data Corruption Watch atau ICW mendeteksi beberapa kendala dan presumpsi penggelapan bansos COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dilihat dari hasil survei SMRC, masih ditemukannya masalah di setiap jenis bansos yang diberikan. Beberapa penyebab ketidaksesuaian output dengan tujuan yang diterapkan. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang mungkin bisa diterapkan pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan sebelumnya, diantaranya: 1. Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi dan memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS secara luas, serius, dan berkala. 2. Pemerintah pusat dan daerah perlu memprioritaskan testing, tracing, dan juga treatment atau disebut dengan 3T. 3. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengedukasi, meningkatkan literasi, dan melakukan strategi perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 melalui media massa, tokoh publik, memperlakukan kebijakan, dan mengaktifkan satgas di tingkat RT/RW. 4. Setiap pengambilan kebijakan ekonomi oleh pemerintah harus berlandaskan penelitian dampak COVID-19.